Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan ikhwah bahwa sebesar usaha saya, sebesar itu pula penghasilan saya, sebesar kerja keras saya, sebesar itu pula yang akan saya terima dari penghargaan pada saya. Ada orang yang otaknya selalu apa yang dia kerjakan itu yang dia dapatkan. Salah nggak dalam agama? Enggak, ikhwas sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan apa yang mereka akan dapatkan di muka bumi ini kecuali illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh usahanya akan kami lihatkan kepada mereka hasilnya. Yang belajar lulus, yang nggak belajar nggak lulus. Biasa. Itu biasa sekali terjadi, ikhwas sekalian. Dan itu hukum, mohon maaf, bukan rumus manusiawi, tapi itu rumus ilahi. Anda sungguh-sungguh Anda dapat, Anda nggak sungguh-sungguh, mohon maaf, Anda kehilangan. Dan itu rumus duniawi. Ada juga dalam Al-Quran, surahnya An-Najm tadi. Tapi apakah itu mutlak, ikhwan? Ini pertanyaan ini. Apakah itu usaha mutlak membuat antum mendapatkan apa yang kalian inginkan? Nggak bisa. Karena yang membuat pilihan itu Allah. Di mana Allah? Di langit. Langit. Bolehkah kau turunkan jodoh padaku? Gara-gara itu saya bikin ini tablik akbar. Dikiranya langit yang turunkan jodoh, ikhwan. Dikiranya orang juga berpangku tangan, jodoh akan datang sendiri. Sebaliknya juga nggak boleh ekstrim banget bahwa selama saya berusaha, selama saya mampu, selama orang tua saya kaya, saya pasti dapat jodoh. Belum tentu juga. Di Sudan, saya punya teman dokter. Sampai sekarang nih, saya terakhir kemarin chat dengan adeknya yang kebetulan sama-sama saya di sini. Adeknya sudah kita kasih nikah. Usianya kakaknya ya, usia adiknya ini sekitar 37 tahun. Kakaknya 42 tahun. Adiknya ikut saya ke Makassar, orang Sudan. Sekarang ngajar di sekolah saya di Tangerang Selatan, ngajar bahasa Arab. Namanya Mahmud. Dia punya kakak dokter. Coba lihat. Dan ini bukan kakak langsungnya. Ada 2 orang lagi kakak perempuannya, dan setelah itu barulah dokter ini. Saya tidak usah sebut namanya. Ikhwas sekalian, yang mulus perjalanan dunianya kakaknya, yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya kakaknya. Sampai Mahmud itu waktu awal-awal tinggal ya, saya waktu itu ngontrak rumah dia di Sudan sama istri sama anak ya. Semua dikerjain, buat kebab, buat burger, jualan apa saja. Jadi supir Amjad. Amjad itu kayak semacam taksi lah ya. Kalau di Sudan namanya Amjad. Semua dikerjain, perbaiki listrik rumah. Kelihatannya pekerjaan hina di hadapan keluarganya. Kakak-kakaknya ada yang kerja di, mohon maaf kalau kita bilang di Sudan itu kayak Pertaminanya Indonesia gitu, minyak, kaya raya, mobilnya mewah. Kakaknya yang satu dokter, yang kakak perempuannya dokter gigi. Dia hanya diplom 3 bahasa Arab, pendidikan. Ikhwas sekalian, lihat
jodoh. Enggak seperti yang kamu bayangkan. Enggak berbanding lurus dengan usaha saja, tidak. Tetapi ada campur tangan Allah di sana yang maha memberi jodoh. Ada campur tangan yang ada di langit di sana. Allah pemilik langit dan bumi yang menentukan jodoh, ikhwan. Apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Dia berangkat ke Makassar 2017. Iya, 2017. Kerja apa saja, dia katakan sama saya, apa saja yang penting saya ke Indonesia. Pakai uangnya dia sendiri. Saya nggak biayai apa-apa. Saya cuma bantu uruskan visanya dan seterusnya. 2 tahun dia di Indonesia, dia merasa nyaman dengan orang Indonesia. Dia balik lagi ke Sudan, minta izin orang tuanya, dia mau nikah, tapi nggak tahu sama siapa. Kemudian saya waktu balik ke Sudan untuk S3 ketemu, dia bilang saya mau nikah. Dia katakan, oh sudah ada calonnya. Dia katakan belum ada. Terus gimana? Dia katakan balik aja, nanti pasti ketemu jodohnya. Tawakal. Inilah ilmu yang gak ada di kelas. Inilah ilmu yang gak ada di buku pelajaran apapun. Namanya ilmu tawakal. Tawakal itu kalau niatnya udah baik, kalau tujuannya baik, kalau yang diinginkan kebaikan, maka ada keyakinan besar di dalam hati, gak mungkin disia-siakan Allah. Saya waktu tanya, calonnya mana? Dia katakan belum ada. Kamu udah kenalan dengan akhwat belum? Gak ada, kata dia. Teman saya ya Mujahid, teman saya ya Amru, teman saya ya Omar, ya anak-anak Unhas. Saya bilang, sudah ada akhwat belum yang pernah diuruskan mereka? Belum ada. Terus mau nikah sama siapa? Saya tanya. Dia bilang apa? Sama akhwat. Di mana? Di Makassar. Coba lihat ya. Ikhwah sekalian, saya uruskan. Bismillah. Saya bilang, saya uruskan lagi visa. Saya uruskan visa. Pulang dia. Sampai di Makassar dijemput sama orang-orang Sudan yang kuliah di Unhas. Datang juga Dr. Mujtaba dari UIN. Wallahi, baru 3 hari dia tiba bandara, kontak saya, waduh mohon maaf Mahmud, saya lagi di Jakarta, nanti saya balik, kita ketemu. Dia nggak kontak lagi. 2 hari kemudian dia kontak, ya Fakhrazi, Ta'al. Dia katakan apa? Saya katakan apa? Kenapa? Ta'al itu kesini, ketemu kita. Saya bilang kenapa? Saya sudah dapat akhwatnya. Saya bilang ente nemu di mana? Ketemu di mana? Saya bilang. Dia katakan fi wahid ismu Suryadin. Saya masih ingat sekali. Dia katakan saya ketemu orang namanya Suryadin. Lagi nyari calon buat akhwat. Akhwatnya ini ikhwas sekalian, alumni S2. Jago menjahit. Dia katakan, saya bilang, kamu sudah pernah lihat wajahnya? Dia bilang, enggak. Tapi kamu udah ACC? Udah. Pernah lihat fotonya? Enggak. Terus kenapa bisa? Dia katakan, kalau dia udah menerima saya yang hitam seperti ini, saya nggak perlu nanya. Karena sehitam-hitamnya orang Makassar, saya pasti lebih hitam. Saya katakan betul juga Mahmud. Jadi dia kirim foto bareng dengan Suryadin, dengan teman-teman orang Sudan, diperlihatkan ke akhwat ini, dan akhwat ini mau. Alumni S2. Coba lihat ikhwan. Saya tanya waktu saya ketemu, saya tanya, Mahmud, saya katakan, bagaimana cara pertemuannya? Dia bilang, saya tidak tahu. Dr. Mujtaba punya kenalan namanya Suryadin. Suryadin menawarkan akhwat adik sepupunya. Ya, saya tidak tahu namanya siapa. Ya. Alumni S2 jago jahit. Ya.
Dia katakan sudah mandiri, finansialnya ini akhwat sudah mandiri. Usianya juga nggak terlalu jauh bedanya, cuma 2 tahun. Yang unik ikhwan, ini unik sekali. Ketika kemudian pernikahan telah terjadi, ini Mahmud, namanya orang nggak biasa punya teman akhwat ya. Malam pertamanya dia tidur di sofa ikhwan. Subhanallah. Saya bilang kenapa? Dia katakan saya malu-malu katanya. Masya Allah. Ini cerita dari dia sendiri. Sekarang udah anaknya 2. Sekarang kemarin ngajar di Unhas, ngajar online bahasa Arab. Kemudian tinggal di rumah akhwat ini. Akhwat ini punya rumah di perumahan di Antang di sana. Ya. Subhanallah. Jalan-jalan Allah ikhwas sekalian. Ya. Orang Sudan jodohnya orang Makassar. Orang Makassar belum kebagian. Iya kamu itu loh, kamu. Kalau mahal panai nak ke Jawa ki. Saya serius ini. Sekarang mari realistis. Realistis ya. Mau mempertahankan idealisme harus dia dan belum tentu dia padahal. Lihat sini baik-baik jomblo ya. Harus dia. Ini penyakit ikhwan. Harus dia padahal belum tentu dia gitu. Kenapa belum tentu dia? Karena campur tangan yang paling kuat untuk menentukan siapa jodoh itu yang ada di langit. Seorang ditanya, "Aina Allah?" oleh Rasulullah SAW. Di mana Allah? Fis sama, di langit. Maka Allah mengatur semua ini dari langit. Dan mengetuk langit itu bukan dengan mengatakan, langit, bolehkah kau turunkan stres? Ikhwan, cara terbaik mengetuk langit sepertiga malam sujud doa. Sepertiga malam waktu terbaik. Sujud keadaan terbaik. Doa senjata terbaik. Saya ulang. Waktu terbaik mengetuk pintu langit sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdoa. Sepertiga malam waktu terbaik. Sujud keadaan terbaik. Dan yang terakhir, doa senjata terbaik. Gak ada langit yang gak terbuka di malam itu. Dan gak mungkin ada doa yang tertolak di saat itu. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, nazala rabbukum, Tuhan kalian turun. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, turun ke langit. Langit mana Ustadz? Langit yang paling rendah. Di mana langit yang paling rendah? Yang kalian lihat. Ada Allah di sana. Kapan Ustadz? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Di situ langit terbuka selebar-lebarnya. Karena yang memiliki langit sedang berada di langit terendah. Langit dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan itu. Nazala rabbukum, Tuhan kalian turun di sepertiga malam terakhir. Apa yang dilakukan oleh Allah? Hal min sa'ilin fa'uqtiyah. Adakah yang berdoa? Saya jawab doanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Ada enggak yang minta ampun? Saya ampuni dosa-dosanya. Hal min taibin fa'atuba alaih. Adakah yang bertaubat? Saya terima taubatnya. Coba ikhwan. Ya. 3 yang ditanya Allah dan diberikan di sepertiga malam terakhir. Pertama, ada enggak yang kamu minta? Saya beri.
Ini kalau Allah di atas arsy-Nya saja, ini kata para ulama, kalau Allah sedang berada di atas arsy-Nya yang berada di langit ketujuh yang paling tinggi saja, antara satu langit dengan langit yang lainnya butuh perjalanan 50 tahun, ikhwan. Itu Allah bisa menjawab doamu dengan cepat. Bagaimana kalau Allah sedang berada di langit dunia yang kamu lihat, ikhwan? Yang kedua, maksimalkan keadaan terbaik. Hadis Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Tuhannya, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Maka apa yang harus dilakukan, ikhwan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang tahu cara mengetuk pintu langit. Dan tidak ada cara mengetuk pintu langit yang terbaik kecuali mendekatkan diri kepada pemilik langit dan bumi. Kenapa banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan Rabbus samawati wal ard, selalu diikat Tuhannya langit dan bumi, karena di langit makhluk, di bumi makhluk. Allah bangga dengan itu. Allah senang dengan pujian pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-An'am. Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian. Wasari'u ila maghfirah, kepada ampunan Tuhan kalian. Min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah untuk surganya Tuhan kalian. Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu surga, langit yang bertingkat-tingkat, wal ard, dan buminya. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, ikhwan. Nah, ini penting untuk kita mengerti bahwa benar sudah tepat ketika kemudian seseorang meyakini bahwa Allah dan yang menentukan itu adalah yang ada di langit. Itu sudah benar, karena Rasulullah ketika menanyakan kepada seseorang dan membenarkannya, Rasul mengatakan aina Allah, di mana Allah? Orang itu mengatakan fis sama, di langit. Sudah benar. Ayat yang sangat banyak sekali. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah benar. Cuman perihal minta sama langit, itu yang salah, ya kawan. Dan ini na'udzubillah. Perhatikan teman-teman, jangan dicandain. Jangan dicandain, ikhwan. Ketika kita kemudian mengatakan, langit, bolehkah kau turunkan jodoh untukku? Langit, adakah langit, bolehkah kau turunkan uang tanpa aku harus bekerja, misalkan? Jangan dicandain, ikhwan. Karena nanti masuknya pada ranah akidah. Akidah itu kayak gimana, Ustaz? Nanti kalian meyakini bahwa yang memberi jodoh, bahwa yang memberi rezeki itu langitnya. Makanya saya berikan judul jodohku pilihan langit. Pilihan langit supaya apa, ikhwas kalian? Supaya kalian ngerti. Dan saya bisa punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pilihan langit adalah pilihan yang berada di langit. Siapa? Allah. Karena semua yang ada di langit gak punya hak memilih dan gak punya hak menentukan. Yang punya hak memilih, yang punya hak menentukan hanyalah pencipta langit dan bumi. Kira-kira mana lebih banyak, kawan? Penduduk langit atau penduduk bumi? Mana lebih banyak? Penduduk langit atau penduduk bumi, kawan? Penduduk
penduduk langit. Jauh. Tak terhingga penduduknya, ikhwan sekalian. Penduduk langit jumlahnya sangat banyak. Bahkan tidak bisa dihitung lagi penduduk langit itu. Ini anak siapa? Dari tadi saya diganggui. Situ nak. Itu nak di belakang nak. Akhwat yang pakai jilbab di belakang nak. Iya. 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 Oke. Bawa ke belakang coba. Hah? Oh, hati-hati nak. Iya. Iya. Ai. Ini juga utusan langit ini. Masya Allah. Iya. Iya. Oke nak. Antum bisa bawa ke belakang nggak? Takut antum ya? Takut ada pilihan langit di belakang ya. Ayo nak, nak kembalilah ke tempatmu di belakang nak. Masya Allah. Ya, oke, aman Ustaz? Ya. Itu Umi nak, Umi di belakang nak, Uminya nak. Iya. Baik. Ya, lanjut ya. Biar aja. Ya. Tapi kalau dia bolak-balik kanan kiri depan belakang, aku jadi terganggu guys. Oke, ada? Ayo nak. Ya, ke belakang nak. Atau mau duduk sini aja? Sini, duduk sini aja. Duduk sini. Ya, bentar. Oke. Duduk situ ya. Nggak masuk Ji? Oke. Lanjut ya. Ya. Ikhwan sekalian, maka ada cara ya, yang bisa kita lakukan ya. Dan banyak kisah yang sangat menarik dan unik di Quran maupun di hadis tentang bagaimana Allah yang berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu memberikan kepada kita gambarannya bahwa kalau Allah sudah berkehendak, jadi maka jadi. Kalau Allah sudah berkehendak, Kemal sini. Kalau Allah sudah berkehendak, ikhwas sekalian, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ini diantara doa Rasulullah SAW. Habis ini saya ajarkan doanya. Carikan tisu juga. Di antara doa Rasulullah SAW setelah selesai sholat, setiap selesai sholat 5 waktu, Rasulullah membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini di antara doa yang antum harus hafal, dan saya yakin sedikit yang hafal. Saya kasih buku yang sudah hafal. Coba ikhwannya siapa yang sudah hafal? Coba baca. Masya Allah. Kasih buku Mal. Antum sudah punya buku renungan hati? Sudah? Belum? Oh ya, kasih buku Mal. Sini saya tanda tanganin. Antum sudah hafal? Coba baca. Pelan-pelan bos. Salah. Allahumma la mani'a. Belum. Pelan-pelan. Kamu, ayo. Masya Allah. Kamu sudah punya buku renungan hati? Belum? Kasih Mal. Ambil buku renungan hati 2. Ya. Siapa lagi ikhwan? Coba bayangkan. Sebanyak ini. Ya. Ini diantara doa Rasulullah SAW yang dirutinkan setiap selesai sholat 5 waktu. Dan antum belum hafal. Ini maknanya bagus. Ikuti saya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya
mu'tiyah wala mu'tiyah lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini wallahi ikhwan, baca doa ini penting. Kata Rasulullah SAW, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri, termasuk jodoh. Ya. Maka jangan pernah minder ikhwan kalau antum cari jodoh. Ustadz, ketinggian Ustadz. Ya. Siapa saya, siapa dia, siapa orang tua saya. Kalau Allah mau jadi ikhwan. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak akan ada yang bisa kau beri ya Allah apa yang kau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak akan bermanfaat kebaikannya, kemuliaannya, orang-orang yang mulia, kecuali itu akan datang darimu ya Allah. Tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan, kecuali semua yang datang dari kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan itu semuanya datang darimu ya Allah. Ini wajib dihafal ya. Kalau bisa setiap sholat 5 waktu ya. Ini siapa tadi yang dapat buku? Antum sini akhi. Nanti ana lupa lagi ya. Ayo siapa tadi? Satu. Fadhal, satu lagi. Saya tanda tanganin ini. Bukunya 75.000, tanda tangannya 2M ini, mahal. Ya, afan. Fadhal. Ya. Ya. Dia balik ikhwan. Ikuti sekali lagi sama saya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Afwan. Ini pernah syekh saya pernah dengar. Salah seorang syekh kami di Sudan pernah mengatakan begini. Barang siapa yang sudah sangat buntu. Ya, buntu itu artinya tidak ada lagi jalan keluar. Ketika dia sudah meminta hajat-hajatnya pada Allah, utang untuk dilunasi, jodoh, anak, apa saja. Barang siapa yang sudah buntu dengan doa-doanya, maka ulang-ulang saja doa ini. Dia akan menjadi pelepas kebuntuan dari segala masalah, dari setiap hajat, dari setiap keinginan, dari setiap kebutuhan. Doa ini, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak akan ada yang menghalangi Allah, lima a'taita, apa yang kau beri ya Allah, wala mu'tiyah, dan tidak akan ada yang bisa memberi ya Allah, lima mana'ta, apa yang kamu larang ya Allah, wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat ya Allah, dzal jaddi minkal jaddu, kebaikannya seseorang tanpa ada kebaikanmu di dalamnya, kemuliaan seseorang tanpa ada kemuliaanmu di dalamnya. Ini seakan-akan menunjukkan apa ikhwas kalian? The power of tawakal. Kuatnya itu posisi tawakal. Kita mengatakan ya Allah, tidak mungkin ada sampai bahaya seluruh dunia mengumpulkan kekuatannya untuk menghancurkanku, untuk menzolimiku. Tidak akan mungkin ada satu bahaya yang sampai kalau kamu menghalangi. Sebaliknya, tidak akan ada satu manfaat yang akan sampai ikhwas kalian. Meskipun seluruh dunia menolongku, membantuku, tidak akan ada. Tidak akan ada yang sampai ikhwas kalian. Meskipun seluruh dunia menolongku, membantuku, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa sampai kepadaku kalau kamu menghalangi ya Allah. Inilah kekuatan doa ini. Makanya tidak salah Rasulullah setiap sholatnya mengulang. Coba susunan doanya ya. Rasulullah itu setiap selesai sholat 5 waktu susunannya coba. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung Allahumma la mani'a lima a'tait. Coba. Doa pertama setelah istighfar. Baru kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Ya. Tapi yang pertama dibaca Allahumma la mani'a lima a'tait. Nah, sekarang ikhwas sekalian, bagaimana menggabungkan antara keduanya? Di dalam An-Najm tadi ayat 39-40. Boleh dibuka dulu deh. Ayo kita biar dapat ayat. Ini tentang usaha duniawi. An-Najm.
An-Najm itu juz ke-27. Ya, ayat 39 40 ikhwan. Ya. Ini tentang usaha duniawi. Sudah? An-Najm ayat 39 40, juz ke-27. Oke. Satu orang baca artinya nih. Ya. Antum, akhi. Ada terjemahannya nggak di situ? Ya, sini. Ini ayat dari Allah yang membuktikan bahwa usaha itu tidak mungkin dikhianati Allah. Ya. Nanti kita lihat bagaimana menggabungkan ini usaha duniawi manusia. Kita lihat ya. Ayat 39 An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Ini masuk dalam ranah segala hal, kerjaan duniawi, segala hal, ibadah salat, ibadah puasa, segala hal masuk dalam ranah ini. Manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Kalau dia belum mengerjakan apa-apa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ikhwan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya kepadanya. Usahanya itu apa usahanya? Apa yang kalian lakukan di dunia, itu yang nanti Allah akan pertunjukkan di akhirat. Itu yang nanti Allah akan tampilkan di akhirat. Apa yang kita kerjakan di dunia, itu yang akan Allah tampilkan. Tapi ikhwas sekalian, sekarang buka surah Al-Insan ayat 30. Kita mau korelasikan nih. Ini Ustadz, yang mana sih lebih dominan Ustadz? Usaha duniawi atau keputusan ukhrawi, langit? Al-Insan itu juz 29 ikhwan. Ayat 30. Sudah? Ketemu kamu nak? Ya. Lihat ini ayat Allah. Ya. Allah mengatakan, sudah ketemu? Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kamu tidak akan melakukan sesuatu, kamu tidak akan mengerjakan sesuatu, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan, Innallah, karena sungguhnya Allah kana aliman hakima, hanya Allah yang maha mengetahui yang terbaik buat kamu. Hakima, yang maha bijaksana untuk setiap keputusannya. Sudah? Ketemu ya? Lanjut ayat terakhirnya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Dengerin teman-teman. Allah tidak katakan yudkhilu man yasha', yudkhilu man yuhibbu fi rahmatih. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini Allah masukkan orang yang dicintainya ke dalam rahmatnya. Tidak. Tapi Allah mengatakan Allah memasukkan orang yang dikehendakinya dalam rahmatnya. Apa bedanya dicintai dan dikehendaki? Nah, satu orang, siapa bisa jawab? Apa bedanya dicintai dan dikehendaki? Mestinya kan kalau dalam ayat ini Allah mengatakan Allah memasukkan orang yang dicintainya, itu wajar. Karena pasti dia orang saleh, makanya dia dicintai Allah. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan Allah memasukkan orang yang dikehendaki. Untuk apa ikhwas sekalian?
untuk memberikan bukti bahwa yang berkuasa Allah. Allah tuh seneng loh kalau kamu ngadu nasib bersamanya. Katakan, ya Allah, panaiknya 75 juta ya Allah, tabunganku 10 juta juga belum ada. Astagfirullah. Allah tuh seneng dengan cara-cara orang yang mustahilkan dirinya. Dia tahu ini mustahil, belum lagi saingannya berat, tapi di saat itu kamu andalkan Allah. Lihat cara Allah, maka nanti Allah akan mengatakan, saya berkehendak semua yang gugur-gugur itu sudah dokter spesialis, karena yang akan dimaju ini baru selesai dokternya, sedang ambil spesialisnya. Kamu dokter bukan, uang panai kurang, apalagi motor masih punya orang tua, tapi kamu bilang, ya Allah, ini nih akhwat saya mau ya Allah. Di sini kalimatnya, lihat, yudkhilu man yasha, Allah pilih yang dikehendaki. Seakan Allah cuma bilang, terserah saya. Kau bilang, ya Allah, kan dia nggak layak ya Allah. Kata Allah, terserah saya. Kalian mau apa kalau Allah sudah bilang terserah saya? Dia pencipta langit dan bumi. Makanya Allah itu dijuluki Al-Mutakabbir, zat yang sombong, zat yang melakukan segala sesuatu yang dia mau. Memang Allah layak untuk itu. Yang nggak boleh sombong itu manusia. Keputusan masih di Allah, dia sudah merasa nyantai. Oh, saya aman, duit punya, ini punya, orang tua siapa bilang? Buktinya banyak orang kaya patah hati, calonnya dinikahi oleh orang yang mungkin tidak sepadan, tapi kalau Allah mau jadi. Ini bukan sinetron, ikhwan, dan ini benar-benar terjadi. Coba lihat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Adapun bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Orang zalim disiapkan azab yang pedih. Syukran. Ya. Ada dua ayat untuk dua tempat. An-Najm, usaha duniawi. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak mungkin dapat sesuatu kecuali sesuai usahanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sungguh usahanya akan diperlihatkan nanti. Yang satu Al-Insan 30:31. Tadi 39:40 An-Najm. Di juz ke-29 Al-Insan, surah yang berarti manusia. Allah mengatakan, "Wa ma tasyaun." Kalian tuh enggak bisa mengerjakan sesuatu. "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kecuali apa yang kalian ingin kerjakan, nanti yang akan terjadi adalah yang dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui yang terbaik, lagi maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan siapa saja yang dikehendaki fi rahmati, di dalam rahmatnya. Wadh-dhalimin, dan orang-orang zalim, a'adda lahum azaban alima. Disiapkan baginya azab yang pedih. Sekarang lihat ikhwan, di mana korelasinya ikhwan? Mengapa kita katakan pemenangnya adalah langit? Mengapa kita katakan keputusannya dari langit? Dari yang menciptakan langit. Pemenangnya adalah yang berada di langit karena dia yang berkehendak. Ayat yang berada dalam surah An-Najm ini adalah bukti bahwa Allah juga tidak senang dengan orang yang berpangku tangan. Bahwa tawakal definisinya adalah, tawakal adalah kerjakan yang terbaik, keluarkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, doa yang terbaik, serahkan yang terbaik. Tawakal, apa definisi tawakal? Makanya agama kita nggak ada istilah pasrah, nggak ada. Antum jangan terbiasa menggunakan istilah bahasa Indonesia pasrah. Itu sangat tidak cocok untuk kemudian diterjemahkan menjadi tawakal. Ustadz, apa itu tawakal? Pasrah, salah. Nggak ada istilah tawakal itu sama dengan pasrah. Beda ikhwan. Pasrah itu bahasa Indonesia, berserah, pasrah.
Berserah aja. Tapi tawakal tidak. Antum tahu ayat tentang tawakal di mana? Buka At-Talaq juz 28 ayat 2, 3, 4, 5. Itu dahsyat. Kalian lihat sendiri itu tentang tawakal. Apa itu definisi tawakal, Ustaz? Kita lanjutkan ya. Buka dulu At-Talaq surah juz ke-28. Surah At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Ketemu? Nah, ada terjemahnya? Nah, sini baca. Ayo nak, catat ya, ini ayat-ayat yang saya kasih tahu tadi, catat semua. Ayat An-Najm membuktikan bahwa Allah tidak senang orang berpangku tangan. Jadi Allah butuh kamu usaha, tapi mohon maaf, usahamu itu cuma 1%. 99% lagi ketentuannya dari langit. Maka dengan presentasi ini, orang tidak akan berpuas diri dengan usahanya. Yang kedua, orang tidak akan sombong dengan keadaannya, karena dia yakin betul bahwa yang menentukan 99,99% yang di langit. Siapa yang di langit? Allah. Usaha kita itu cuma 0,0000 sekian persen. Jangan heran ada penjual bubur naik haji, karena saya sudah pernah lihat jamaah saya sendiri penjual pisang bisa umroh 2 orang suami istri. Allah mau. Dan umrohnya bintang 5, ikhwan. Saya udah pernah cerita ini. Pernah dengar gak? Siapa yang pernah dengar gini? Penjual pisang. Pernah ya? Saya pernah cerita ya. Yang lain belum pernah dengar. Sudah? Zul sudah toh? Iya. Jual pisang, ikhwan. Wah, ini agak panjang kalau mau diceritain lagi. Habisin waktu. Intinya, dia menabung sehari 50.000. Berapapun hasilnya, hari itu pokoknya 50.000. Jadi kalau tidak cukup 50.000, ya dia makan pisangnya. Diniatin untuk apa? Umroh. Targetnya berapa lama? 2 tahun. Belum cukup 6 bulan, sudah berangkat. Dan uniknya 2 orang. Dan uniknya bintang 5. Itu gara-gara ada seorang orang kaya yang kemudian tiba-tiba langsung pesan pisangnya gara-gara dia terharu. Kenapa dia terharu, ikhwan? Karena orang ini ketika jam sholat, dia tinggalkan pisangnya pergi sholat. Dia tinggalkan. Dia cuma tulis, silahkan diambil dan uangnya ditaruh di tempat ini. Dia dalam keadaan sholat. Orang kaya ini keluar lebih dulu setelah sholat. Dia lihat keadaan itu dan dia tawari penjual pisang. Dia tidak mau memberi. Dia katakan, bolehkah saya membeli pisangmu? Dia bilang boleh. Ya, silakan bawakan pisang ini. Ya. Dia bilang oke, boleh. Ya. Ketika kemudian dia minta berapa banyak, dia katakan 2 kontainer. Ya. Orang ini nggak butuh pisang, tapi Allah gerakkan hatinya ya, untuk membeli pisangnya 2 kontainer. Untuk apa? Karena dia tahu. Dan dengan itu dia umroh. Dan umroh pun bukan gara-gara uang pisang itu yang 2 kontainer, ikhwas sekalian. Dia dibayarkan, ditanya, kamu apa yang kamu inginkan? Banyak, ikhwan, kejadian-kejadian begini. Dia katakan saya menabung untuk umroh dan seterusnya. Dia katakan dibelikan tiket, dibayarkan semuanya lengkap, sudah semua, tinggal berangkat. Satu orangnya 35 juta, bintang 5, ikhwan. 2 orang. Makanya saya waktu itu kaget. Kenapa saya kaget? Karena ada orang tinggal di bintang 5, sendalnya sendal jepit. Tampangnya biasa banget. Makanya waktu itu saya tanya, ibu kerja apa? Bapak kerja apa? Penjual pisang. Kalau Allah mau. Jadi, saya pernah cerita nggak? Ikhwah pulang kajian, bannya bocor, ban motornya. Pernah cerita? Pernah dengar? Belum. Kau pernah dengar nggak? Belum pernah juga. Aish, kasihan. Ikhwan, dengar, saya cerita singkat ya. Pulang kajian, waktu itu kajian saya udah lama ini, 5 tahun 6 tahun yang lalu di Alauddin, Masjid Al-Ihsan, belakang Pertamina. Tahu? Pulang kajian, ban motornya bocor. Ini gara-gara mau cepet-cepet ini. Ban apanya? Bocornya atau ban motornya? Ban motornya bocor. Dia dorong. Lewat jamaah saya,
waktu itu kita parkirnya di Yamaha. Ada kan Yamaha di situ kan? Sebelum masuk. Oh, itu besar. Kita parkir mobil di situ. Lewat seorang jamaah naik motor Fortuner, naik mobil Fortuner. Ya. Tapi banyak misalnya 3 kali minta. Ya. Intinya kuncinya ikhwas sekalian. Karena saya tidak mau bahas sebenarnya, tapi karena ada yang penasaran, ya. Dilewati motor itu. Kemudian orang ini bilang, "Udah naik aja, taruh dulu, kita cari tambal ban." Dibawa di mobil ngobrol panjang. Intinya anak ini masih kuliah di Unhas, lalu kemudian dia imam masjid. Nah, sedangkan orang yang di Fortuner ini pengusaha kaya raya, anaknya cuma 1, perempuan, dokter. Sudah lama banyak yang menawarkan, banyak temannya yang tawarkan anaknya, tapi dia mengatakan, "Saya lagi nyari yang hafid Quran." Akhirnya apa ikhwas sekalian? Diantar malamnya selesai makan malam, ngobrol, dikasih alamat. Oke, kamu imam subuh di mana? Datang dia sholat subuh. Subuh berjamaah. Hatinya masya Allah. Dia katakan, enak sekali suaranya ini anak muda. Langsung dia telepon istrinya, "Mah, suruh Nisa siap-siap." Dia bilang apa? "Nanti bawa teh, ada tamu mau datang." Datang beneran ya, ini anak nggak tahu apa-apa. Datang, ini anak orang kampung kasihan, jauh di luar Sulawesi rumahnya. Kemudian apa yang terjadi kasihan, singkat aja, ya masuk dikasih minum teh, di situ ditanya, "Kamu udah mau nikah belum?" Dia katakan, "Wah, saya udah semester akhir, tapi saya belum mampu karena belum ada uang untuk seterusnya." Dia katakan, nggak perlu dipikir. Besok pun kalau kamu mau nikah jadi. Wah, ini anak muda bilang, wah kesempatan ya. Betulan ikhwan. Dan orang itu bilang, "Orang tua kamu mana?" "Masih di kampung." Ditelepon, telepon. Iya. Dia telepon, "Mak, saya mau nikah." "Masya Allah, alhamdulillah." "Ya, sama siapa nak?" "Ya, ini sama ada seorang." "Gimana ininya, uang panainya?" Dia katakan, "Aman semua mak. Katanya besok mama kalau mau pergi tinggal diambilkan bus langsung." Ya. Mamanya bilang, "Dari mana kau kenal?" Dia katakan, "Saya nggak kenal di mana-mana, baru saya ketemu anaknya." Ya. Kenal bapaknya gara-gara ban motor saya bocor. Nikah ikhwan. Ya. Orang yang melamar dia banyak. Akhwat ini yang melamar banyak. Yang jadi ikhwan di masjid nggak pernah kenal. Akhwat ini yang suka sama dia banyak teman-temannya. Dan ini dua-duanya jamaah kita. Cuman saya nggak terlalu kenal karena waktu itu saya mengganti Ustadz Harman. Waktu itu saya masih tamat S1. Baru-baru lulus. Ustadz Harman minta ganti di sana, saya ganti. Muncullah cerita ini. Tapi parahnya ikhwan, waktu saya ceritakan di Kolaka, ada betul ikhwan kasih bocor bannya. Baru dia tunggu Fortuner, Pak. Ikhwan, antum itu kalau saya ceritakan begini, belum tentu begitu kisahmu gitu loh. Jangan tuh mau dikasih persis-persis banget begitu toh. Dia kasih bocor bannya, baru dia tunggu Fortuner. Besok paginya waktu saya jadwal subuh dia tanya saya, "Ustadz, tidak ada Fortuner lewat." Weh, saya tidak pernah janji bahwa kalau kau kasih bocor ban, itu Fortuner yang lewat. Paham gak? Dia bilang banyak mobil lewat, tapi tidak ada yang berhenti Ustaz. Saya bilang, itu nasibmu, terima. Saya siapa juga suruh kamu kasih bocor banmu, itu ban bagus banget. Dia bilang, saya terinspirasi kisah itu. Astagfirullah. Jangan ikhwan ya. Iya. Nggak seperti itu Ji, ikhwan ya. Nggak gitu-gitu amat. Ya. Oke? Ya, waktu ini aduh Masya Allah. Seru sama anak muda nih. Ya. Oke, ayat 2. At-Talaq. Juz ke-28 ya, At-Talaq. Oke, udah? Fa'idha, sebenarnya ayatnya itu mulai dari ayat 2 terakhir. Langsung aja ya, ayat 2 terakhir aja ya. Jadi jangan usah dari awal ayat 2 karena ayatnya panjang. Mempersingkat waktu. Ayat 2 bagian akhir. Lihat di situ ada kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nyalakan dulu. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Bertakwa. Oke. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuquhu, lanjutannya ayat 3. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukup apa? Bertakwa. Bertakwa itu apa, Ustaz? Ibadah. Minta sama Allah, ngaji, sedekah, ikhwan, sedekah. Antum kalau diajak sedekah itu jangan pelit. Karena itu Allah sedang menguji antum. Ada yang menawarkan apa dan ikut, ikhwan. Berapapun kemampuan, ikut, ikhwan. Jangan biasakan nolak peluang kebaikan. Sedekah, diajak puasa sunnah, puasa. Apapun, ikhwan sekalian. Kalau kebaikan, segerakan. Lanjut. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Antum perlu apa sekarang? Nikah, Allah cukupkan. Tawakal. Apa tawakal itu, Ustaz? Gabungan antara ibadah yang sungguh-sungguh dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan doa yang sungguh-sungguh. Ibadah maksimal, usaha maksimal, doa maksimal, digabungkanlah tiga ini komponen-komponennya, jadilah dia sebuah tawakal. Dan tawakal itu unik. Karena ketika kita mengatakan ana atawakkal 'ala Allah, saya bertawakal pada Allah, saya serahkan diri saya kepada Allah, maka semua urusannya ditanggung oleh Allah. Coba baca doa keluar rumah, ikhwan. Bismillahi, terus tawakkaltu, terus 'alallahi, terus la haula, terus wala quwata, terus illa billah. Tahu enggak? Hadisnya mengatakan, man qara, siapa yang membacakan ketika dia keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa dibaca pas keluar rumah, Ustaz? Karena kita ketika keluar rumah, kita lagi cari kebutuhan kita. Yang nyari nafkah, yang mau ibadah ke masjid, semuanya macam-macam. Yang lagi kuliah, nyari ilmu, semua kebutuhan di luar rumah. Makanya kita dianjurkan doa menyejukkan hati untuk mendapatkan semua kebutuhan. Simpelnya bismillahi tawakkaltu, langsung, ikhwan sekalian, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal. Gak bisa dikatakan saya berpasrah, ya. Saya sudah jelaskan beda antara tawakal dan pasrah. Pasrah itu sudah, udahlah saya pasrah. Gak bisa. Tawakal, saya sudah ibadah, Ustaz. Sekarang kamu mau akhwat itu, pernah nggak kamu nangis di keheningan malam, kamu doa untuk minta Allah supaya kamu jodoh dengan dia? Belum. Pernah nggak kamu tambah ibadah-ibadah kamu, minta supaya kemudian Allah menjadikan kalian berjodoh misalkan. Dan kalau kamu mengatakan, ya Allah, dan andai aku bukan jodoh, berikan kepadaku jodoh yang terbaik, dan berikan kepadanya jodoh yang terbaik, dan mudah-mudahan jodoh terbaiknya saya. Paham gak maksudnya? Salah nggak doa kayak gitu? Enggak juga. Tapi kamu harus ridha ketika Allah sudah memutuskan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, jodohnya sahabatmu, ya mau milih apa? Kun fayakun, jodohnya teman SMA-mu, ya mau milih apa? Jodohnya teman yang bangkunya samping kananmu kalau kuliah, ya mau milih apa? Itu terjadi, ya. Saya pernah cerita di Baruga, itu teman saya dari Gontor, 4 tahun dipacari, yang nikahi sahabatnya. Masya Allah. Saya sudah pernah cerita itu. Cari di YouTube aja, dengerin tuh kisahnya itu, teman saya itu dari Gontor, 4 tahun pacaran waktu kuliah di Bandung.
Yang nikahi pacarnya, sahabatnya, temen nongkrongnya, satu gengnya. Ini sahabatnya, dia bilang, saya tidak mau merusak persahabatan saya. Maka selama pacaran, saya tidak mau ganggu Ustaz. Tapi saya suka dengan dia. Coba bayangkan. Ini teman saya cerita. Ya, cerita ini. Dia bilang, ya, salahkah saya mencintainya? Saya bilang, ya utusan kamu ya. Tapi ini benar ikhwas kalian. Ada yang seperti itu. Banyak yang berusaha tapi nggak jadi-jadi. Lanjut, ya. Ini tawakal. Dicukupkan. Makanya orang membaca itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan semuanya. Ya, lanjut ayatnya, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah yang melaksanakan urusannya. Inilah the power of tawakal. Yang kerjakan keperluanmu bukan kamu, Allah. Yang urus urusanmu bukan kamu, Allah. Ini yang kita katakan, jodohku pilihan langit, karena yang memilih Allah. Tidak salah ikhwan menyebut nama, tapi sebaik-baik doa adalah mengatakan dalam lisan kita, ya Allah, kuserahkan yang terbaik padamu, karena tidak ada yang tahu yang terbaik untukku kecuali Engkau ya Allah. Meskipun di hatimu Nisa ya Allah, Nisa. Paham enggak maksudnya? Iya. Allah tuh tahu ji akhi, ya Allah. Iya. Enggak perlu kau story bahwa Nisa ya Allah, enggak perlu. Allah tahu itu yang dia ada di dalam hatimu. Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat-urat nadi mereka. Kamu mau sembunyikan apa dari Allah? Makanya saya katakan, sebaik-baik kalau kita doa itu udahlah. Ya, kalau mau sebut nama, sebut, tapi jangan Tommy kayak memaksa seperti tadi. Ya Allah, saya maunya dia ya Allah. Dan andaikan dia bukan jodoh terbaikku ya Allah, berikan dia jodoh terbaik. Dan mudah-mudahan jodoh terbaiknya aku. Iya. Sama ji. Bermain bahak dan bilang Allah deh batin atau putar-putar bahasamu. Paham gak? Allah itu peka akhi, peka. Bahkan gini ikhwan, ini dalam hadis ya. Tidak apa-apa kau berdiri, tidak apa-apa aja. Iya, iya. Tidak pernah kau kasih bocor banmu nak anda juga. Ikhwan, iya. Ada hadis, wallahi ini subhanallah. Hadisnya membuat kita harus malu kalau kita doa. Allah dalam hadis dikatakan, Allah mencintai seorang hamba yang ketika dia berdoa, dia tidak pernah putus mengulang-ulang doa itu. Yang kedua, ketika dia berdoa alaha itu disampaikan, ya Allah kasihan ya Allah, kodok ya Allah. Itu sampai alaha itu dengan mengemis, dengan betul-betul minta, ya Allah, kalau bukan saya ya Allah, temanku nanti yang datangi ya Allah. Ya, itu ngomong dengan betul-betul alaha, Allah senang. Yang ketiga, innallaha hayyun karim. Allah itu kata Rasulullah pemalu. Allah itu pemalu. Di antara pemalunya Allah apa? Idza rafa'a abdan yadah, kalau seorang hamba mengangkat tangannya lalu dia berdoa, malu Allah, dia hamba itu menurunkan tangannya dan Allah belum menjawab doanya, malu Allah. Hayyun karim kata Rasulullah. Cuman menjawab doanya itu maksudnya Allah yang tahu. Oke, 5 tahun lagi saya jawab kau menikah, 3 bulan lagi kau menikah, 2 bulan. Jadi jangan antum ya, katanya Ustadz Allah pemalu. Kalau Allah malu kalau kita turunkan tangan, ya Allah tidak jawab. Saya sudah turunkan, mana mi? Tidak seperti itu juga ikhwan. Ada cara Allah yang paling tahu caranya. Baik, terakhir, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik, syukran akhi. Iya, Allah telah menentukan, iya, dan telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kadar-kadarnya. Ya, silakan duduk. Ikhwas sekalian, oke, fokus ke depan sekarang. At-Talaq ayat 2-3. Sekarang masuk ke intinya, dengarkan baik-baik. Baik ikhwan maupun akhwat.
Yang mau rekam silahkan direkam, mau tunggu di YouTube silahkan. Ya. Intinya Allah tidak senang jika ada seorang hamba yang tidak mau berusaha. Artinya dia berpangku tangan, mengharapkan sesuatu dengan berpangku tangan, Allah tidak senang. Yang kedua, sebaliknya, Allah juga tidak senang seorang hamba merasa mampu dengan dirinya. Ini juga bahaya. Dan ini yang paling banyak terjadi di kalangan anak muda. Akhirnya dia tidak menikah. Kenapa? Karena dia melibatkan usahanya 100%, padahal usaha itu hanya 0,0000 sekian persen. Paham tidak? Allah tidak senang orang yang berpangku tangan, tidak berusaha sama sekali. Tapi di saat yang sama, Allah juga tidak senang kalau kamu sama sekali tidak pernah berdoa dan kamu mengandalkan gajimu, PNS-mu, pekerjaanmu, orang tuamu. Allah tidak senang. Makanya banyak yang PNS belum menikah-nikah. Banyak yang udah selesai S1, S2 belum nikah. Belum ketemu jodohnya karena terlalu mengandalkan itu. Itu tadi yang saya katakan, ikhwah. Kakaknya Mahmud itu dokter, sampai sekarang belum menikah. Mahmudnya kerja, apa aja dikerja, semua dia kerja, jualan makanan, bangun bangunan dan seterusnya. Bahkan dia tidak tahu sama siapa dia akan menikah, tapi keyakinannya sama Allah kuat. Sekarang anaknya udah 2, kakaknya nikah aja belum. Padahal yang jelas dari segi materi duniawi kakaknya dokter. Ini yang paling saya khawatirkan ketika ada seseorang terlalu mengandalkan dan membanggakan dirinya, lupa berserah, bertawakal kepada Allah, lupa minta sama Allah. Dan itulah manusia, ikhwan, selalu merasa zona nyamannya lebih nyaman daripada zona yang ditetapkan oleh Allah. Itulah manusia. Ketika dia sudah merasa hebat, dia lupa yang maha hebat. Ketika dia sudah merasa mampu, dia lupa Allah yang menitipkan kemampuan. Ini dunia. An-Najm 39:40. Pindah Al-Insan 30:31. Tentang langit yang Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak berkehendak sesuatu kecuali kehendak yang akan terjadi kehendak Allah. Kita mau sesuatu, Allah mau sesuatu. Ikhwan, pertanyaan saya, yang jadi maunya siapa? Allah. Yang jadi maunya Allah. Kita punya calon, Allah juga punya. Yang jadi yang mana? Allah. Jodoh urusan Allah, ketetapan Allah, pilihan Allah. Yakini itu, ikhwan. Yakini. Nah, sekarang Ustaz, apa korelasinya? Lihat, orang-orang yang hanya berserah, bertawakal saja. Ini bedanya ya. Bertawakal, bahkan dia nggak pernah nyari di Instagram, bahkan dia nggak pernah nyari di kampusnya, bahkan dia nggak pernah buka pembicaraan dengan siapapun. Orang-orang itu kadang-kadang dipertemukan Allah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan durasi yang sesingkat-singkatnya, ikhwan. Kisah sahabat saya yang dari Sudan tadi, Mahmud. Ketika saya tanya siapa calonnya, nggak ada. Gimana mau nikah? Dia bilang, pasti nanti ketemu. Uruskan saja saya visa. Niatnya apa? Niatnya mau menikah. Kalau yang pertama niatnya apa? Cari kerja. Sekarang niatnya apa? Mau nikah. Sekarang saya tanya, calonnya udah ada? Belum. Pulang 3 hari, ikhwan, 3 hari ketemu calon. Karena terkadang Anda tidak perlu menentukan tujuan kalau Anda sudah berada di bawah bimbingan yang maha memberikan arahan. Siapa? Allah. Kamu nggak perlu tahu kamu kemana kalau ada Allah yang membimbing. Belok kanan, kiri, kiri, lurus, lurus.
Paham ya? Dengan modal tawakal itu bisa terjadi. Apa tawakalnya itu Ustadz? Di mana tawakalnya? Ibadah sudah maksimal, doa maksimal. Usaha duniawi ada, artinya kamu tidak berpangku tangan. Doa sudah ada. Masalah calon belum ada. Dan biasanya ikhwas kalian yang antum juga banyak masalahnya, calonnya ada, izin orang tuanya tidak ada. Dan ini yang paling saya kasihan. Sudah lama mereka saling suka, tapi orang tua tidak setuju. Jangan ambil jalan pintas, ikhwan. Apa istilahnya itu orang Bugis Makassar? Silariang. Mau lari kemana? Apa? Mau kemana? Tidak akan ada bahagianya, percaya. Kalau kamu tahu orang tuanya tidak setuju, mundur. Atau orang tua kamu gak setuju, mundur. Mundur untuk maju beberapa langkah. Mundur aja. Kita tidak setuju, Mak. Kita tidak setuju, Pak. Oke, gak apa-apa. Kita mundur, ikhwan. Mundur untuk apa? Untuk maju. Jangan tunjukkan kamu mengemis di hadapan mereka, tapi tunjukkan ketegaranmu dan mintalah sama Allah. Ketuk pintu langit biar Allah yang menunjukkan jalannya. Itu misalnya suka Ustadz, tidak ada yang iya, nah tahu gitu Allah. Allah juga tahu bahwa itu yang kamu suka. Sudahlah, demi ridho orang tua mundurlah. Dan ridho orang tua adalah ridho Allah. Jangan dipaksakan, ikhwan. Dipaksakan pun tidak akan jadi, percaya sama saya. Lebih baik Anda mundur. Para akhwat juga demikian. Anda sudah senang dengan seorang ikhwan, dia datang melamar, lalu kemudian orang tuamu nggak setuju. Kamu sudah memberikan pemahaman bahwa ini aja, orang tua bilang dia belum punya pekerjaan dan seterusnya. Lalu kamu membantah, menolak dan seterusnya. Apa untungnya, saya tanyakan? Kamu nggak bisa nikah juga kalau orang tua nggak kasih jadi izin dan nggak jadi wali. Sengsara hidup, mundur. Katakan, kalau memang ayah belum meridhai, saya ikhlas. Tapi tolong ayah carikan saya orang yang agamanya lebih baik dari orang ini. Kasih tahu, ikhwan. Karena terkadang kita butuh mengalah untuk urusan dunia, karena kita punya yang punya langit dan bumi, Allah. Ini yang susah, ikhwan. Perihal tawakal ini yang berat. Kita selalu otaknya yang berjalan, lupa menjalankan hati. Makanya antum ikhwas sekalian, kalau mau urusan antum terlibat yang ada di langit yaitu Allah, jangan pakai otak melihatnya, pakai hati. Bagaimana melihat hati? Ya Allah, kau melihat hatiku ya Allah. Ya. Akhwatnya soleha, tertarbiyah, saya soleh, tertarbiyah. Ya. Kita sama-sama ya Allah suka kajian, kita sama-sama. Tapi kalau Allah, engkau melihat orang tuaku belum ridha ya Allah, ya sudah. Ya. Saya pasrahkan, saya ikhlaskan ya Allah, saya tawakalkan padamu. Minta sama Allah. Ketuk pintu langit dengan doa. Nah, ada satu hal lain. Tadi 2 poin dalam surah An-Najm, 2 poin dalam surah Al-Insan. Hal yang lain lagi yang unik sekali, ikhwan, dalam masalah jodohku pilihan langit. Pilihan yang ada di langit yaitu Allah. Terkadang jodoh itu, perhatikan ya, dikejar, diurus, nggak dapat, didiamkan, datang. Ini unik sekali. Banyak sekali saya temukan anak muda, tim saya atau orang yang saya kenal, teman saya, keluarga saya, dia ketika cari jodoh nggak kelar-kelar, nggak dapat, nggak nikah. Tapi ketika dia pasrah, banyak yang tawarkan. Ketika dia tawakal, banyak yang tawarkan. Dia kemudian udah fokus dengan akhiratnya, dia fokus dengan dirinya, perbaiki sholatnya, perbaiki ngajinya, perbaiki puasanya, perbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Allah datangkan jodohnya, datang tamu, ketemu orang tuanya, dia juga lagi nggak ada. Orang itu bilang, saya mau tawarkan anak saya untuk anakmu, kita mau apa?
Ini udah orang tua yang bicara. Maka kadang-kadang urusan langit didekatkan bukan dengan mendekatkan diri pada dunianya, bukan, tetapi mendekatkan diri pada apa yang dicintai yang ada di langit. Kamu kira kalau kamu bangun tahajud, ya, 2 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat, kamu dengan kamu telepon dia, antar ke kampus bolak-balik, ya, rumahmu di Cendrawasih, ya, ini perempuannya, ya, rumahmu di Sudiang, perempuannya di Cendrawasih, ya. Ini kemana saya cerita di Al-Markas, ingat gak? Ya. Ikhwannya di Sudiang, akhwatnya Cendrawasih, ikhwannya anak Unhas, akhwatnya anak Unismu. Tiap pagi dari Sudiang ke Cendrawasih, antar ke Unismu. Unismu itu Alauddin sana. Dan baru dia masuk kampus ke Unhas. Bayangkan perjuangannya, 4 tahun dia lakukan. Dan waktu nikah yang nikahi temannya. Di mana uang bensin, bos? Kemana ini uang bensin? Dari Sudiang ke Unhas itu dekat. Jadi jauh ketika yang membutakanmu cinta yang haram. Belum jelas. Ya. Makanya jangan ada mau jadi tukang ojek gratisan. Tidak usah, ikhwan. Ya. Bangun tahajud itu lebih mendekatkan jodohmu daripada ikhtiar yang PDKT dan tidak usah, ikhwan. Ada cara Allah untuk menikahkanmu dengannya. Yakin itu. Bakti sama orang tua, traktir orang tua makan, itu cara kamu mendekatkan jodoh kamu. Punya duit, jangan traktir sedia. Ya. Dia belum tentu yang ada di sampingmu di pelaminan. Bisa jadi kamu jadi MC-nya. Ya. Saya dah, jangan main-main. Serius. Mau apa kalau dia minta aku jadi MC? Oh, ilaha illallah. Nggak tahu diri tong itu akhwat begitu ya. Udah nikah sama yang lain, dia WA, bisakah akhi menjadi MC? Iya. Jaga-jaga tong perasaannya, karena biar mereka ini laki-laki, mereka juga punya hati. Iya. Saya wakili kok deh. Iya. Saya paham. Kamu datang cari jodoh. Iya. Tapi cari jodohnya lewat apa? Kajian, mendekatkan diri pada Allah. Ya gitu, ikhwan. Kerjakan sesuatu yang mendekatkan diri ke langit. Maka kamu akan mendapatkan itu datang dengan sendirinya. Ini keunikan ayat dalam surah Al-Insan. 2 ini tadi. Bahwa kadang-kadang dicari nggak ketemu. Pas kita lagi fokus ibadah, perbaiki diri, datang sendiri. Itu jodoh. Karena jodoh itu seperti rezeki. Yang terakhir, ikhwas sekalian, adalah tentang ayat dalam surah At-Talaq, ayat 2 dan 3. Jadi kita ada 3, An-Najm juz 27, Al-Insan 29, At-Talaq 28. At-Talaq ayat 23, Al-Insan 30-31, An-Najm ayat 39-40. Nanti pelajari, buka-buka tafsirannya. Kalau kita bahas Quran tuh nyaman, enak. Karena bahasa Allah, bahasa langit, bahasa pilihan Allah. Pelajaran dari surah At-Talaq, ikhwas sekalian, bahwa kalau kita mencari kebutuhan diri kita, kadang-kadang yang terpenuhi setengahnya. Paham gak maksud saya? Kita nyari setengahnya aja yang terpenuhi, ikhwan. Ya. Nggak full. Ya. Kalau kita nyari kebutuhan diri, kita cuma mampu paling maksimal setengahnya. Tapi kalau kita tawakalkan sama Allah, Allah penuhkan, bahkan lipat gandakan, bahkan 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali lipat lebih dari itu. Maka tidak usah terlalu ngotot. Kalau bahasa kita, nggak usah terlalu memaksakan diri, tidak usah, ikhwan. Jalanlah pada jalurmu gitu. Nggak usah mencuri, nggak usah macam-macam untuk cepat kaya, nggak usah, ikhwan. Jadilah dirimu. Lakukan apa yang kamu mampu. Kerjakan usaha. Antum sekarang supir Grab, misal penghasilanmu 300.000 1 bulan, itu aja lakukan. Nggak usah main trading.
Ya. Ada anak-anak muda zaman sekarang pasang nih, ketagihan, ditipu. Ketika kamu dikasih 1 juta menang, disuruh lagi pasang, disuruh lagi beli saham. Memang memang begitulah permainan trading, ikhwan. Antum diajak untuk kayaknya untung. Sekalinya sudah pasang 50 juta, habis 50 juta. Padahal tinggal 5 juta cukup uang panai. Tapi kayak, iya masih bisa beli motor, ada Tommy uang panaiku. Jiwa manusia begitu. Nggak usah, ikhwan. Antum jalani yang halal yang antum sudah kerjakan. Supir Grab apa, penjual ikan cupang apa. Ya, jalani. Nanti ketemu jodohmu. Percaya sama saya. Karena Allah tidak lihat usahamu di situ. Yang penting sudah ada usaha, itu sudah sangat cukup, ikhwan sekalian. Nggak perlu memaksakan diri berlebihan. Ya. Pergi subuh, pulang subuh. Nggak tahu apa dia kerja. Adakah? Ya. Astagfirullah. Ya. Baik. Yang kedua dalam surah At-Talaq itu tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau Allah yang jadi pencukup pasti penuh itu. Toples misalkan. Allah penuhkan. Kalau kita yang usaha lambat, ikhwan. Maka tidak usah andalkan diri kita berlebihan. Yang kedua. Ini uniknya juga ini masalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah innallaha balighu amri. Kadang-kadang yang kita inginkan A nilainya 90, Allah kasih nilai 100. Kita cuma mau ya Allah 70, ini mau ya Allah, Allah kasih yang lebih dari itu. Itulah dahsyatnya tawakal. Tawakal itu setelah ibadah maksimal, kerja maksimal, usaha maksimal, doa maksimal. Kadang-kadang kamu cuma minta 80, Allah kasih 100. Karena powernya bukan lagi power bumi, ikhwan, power dari langit. Dan di mana-mana menaikkan itu lebih susah daripada menurunkan. Allah tinggal turunkan, selesai. Kalau kita kan mau dinaikkan, susah, ikhwan. Mau dinaikkan ini kita punya, susah. Tapi Allah tinggal turunkan. Makanya banyak ayat Al-Quran, wa anzala, dan Allah turunkan minas samai ma'an, dari langit air. Diturun di mana-mana. Antum kan sudah paham teori bahwa di mana-mana menaikkan itu lebih susah daripada menurunkan. Kau paksa menaikkan sedangkan kemampuanmu lemah, dan kau faham yang lebih kuat adalah menurunkan. Kenapa nggak dibalik aja pemikirannya? Lebih baik mengandalkan yang di langit supaya dia yang menurunkan lebih cepat. Daripada kita paksa diri, mending kita ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah saatnya ya Allah, lulus mak kuliah ya Allah, terfitnah mak ya Allah, saya sudah blokir WA-nya ya Allah, sudah blokir Instagram-nya ya Allah, saya sudah blokir Facebook-nya, tapi dia datang dalam mimpiku ya Allah. Diblokir semua, datang di mimpi. Beratnya itu jadi orang soleh, ikhwan. Dan itu godaan syaitan, ikhwan. Diblokir semua Instagram, dia bilang Ustaz blokir WA, oke diblokir. Datang di mimpi. Pas datang di mimpi, dia bersama yang lain. Astagfirullah. Ya, kita cukupkan, ikhwan. Nanti ya saya izin ya, saya mungkin Selasa lah ya. Kalau nggak Senin, Selasa ini rencananya, belum ada tiket ya. Ini sengaja saya isi hari ini untuk masalah anak muda ya. Saya takut kalian di masa-masa liburan ini bikin macam-macam, nauzubillah ya. Nggak usah, ikhwan, udah fokus aja, fokus ya. Insyaallah ya. Materi kita hari ini itu ayat-ayat tadi yang saya bagikan, pelajari lagi. Yang belum bisa ngaji ya. Ya. Ini kita buka peluang kebaikan ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah ya. Tempat ngajinya anak-anak muda yang kita bikin di waduk di sana, di Borong ya, sudah setengah jalan, alhamdulillah. Sudah dibangunkan tiang-tiangnya, sudah sekarang pembelian spandeknya ya. Kita membutuhkan lagi dana ya. Kita kemarin galang dana 42.000 satu orang. Alhamdulillah dari 1.000 orang yang kita cari, 42.000, 10.000 orang, afwan ya. Dari 10.000 orang yang kita cari sudah ada 3.000 orang lebih ya, yang sudah menyumbangkan uangnya 42.000. Untuk apa Ustaz? Untuk kita bikinkan tempat ngaji. Saya berharap teman-teman, anak-anak muda sekarang harus bisa ngaji. Karena ngaji berpengaruh pada sholatmu.
Ngaji berpengaruh pada dirimu. Nanti kalau menikah kamu akan jadi imam, dan ibu dan para akhwat akan jadi ibu untuk anak-anaknya. Siapa yang akan mengajarkan mereka ngaji? Ya. Kalau antum tidak bisa belajar ngaji di sana, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan pahala mengajinya anak-anak yang ada di sana. Ya. Ini hal-hal sederhana yang kita tawarkan dan mungkin masih banyak yang belum peka. Ya. Saya sudah telepon, ya, ini Akram lagi di Jakarta ini sekarang. Saya telepon Akram, berapa penggalangan dana? Alhamdulillah Ustaz, sudah terkumpul hampir sekitar 12 juta dari 42 juta. Ya. Itu dari 42.000 per orang, 42.000. Kalau antum mau bayarkan adik antum, orang tua antum 42.000, dikali aja kali 2, 84.000. Dengan uang segitu ikhwan, antum dapat pahala mengajinya banyak orang. Antum bayangkan itu. Ya. Diniatkan, niat. Dan boleh nggak Ustaz saya berniat amal saleh untuk sesuatu yang baik bagi diri saya? Boleh. Sedekah lalu berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jika saya ikhlas dengan sedekah ini, Allah, engkau mudahkan urusan jodohku. Boleh. Sangat boleh. Ada hadisnya dalam Bukhari, 3 orang yang terkurung dalam gua bisa bebas karena masing-masing berdoa dengan perantara amal solehnya. Jadi dianjurkan ikhwan, antum beramal soleh, tutup dengan amal soleh. Kajian, tutup dengan sedekah. Kenapa saya selalu adakan penggalangan dana? Memangnya uangnya ke saya? Enggak. Tapi kalau kamu sedekah gara-gara saya, semua sedekahmu pahala saya. Paham enggak? Dan apa saya sedekah? Oh, saya duluan ikhwan. Saya sudah masukkan bantuan pertama itu di situ. Sekian juta sudah ada masuk. Saya galang dana juga alhamdulillah sampai 12 juta sekarang sudah terkumpul. Ya, kita butuh muhsinin yang lain yang tergerak hatinya. Maka ini ada, ini kalau akhwat dan ikhwan ini total ini ada 300 orang ini. 300 orang ini kalau udah dikali 42.000 ini udah kelar ini. Ya. Ya, minimal udah banyak banget itu. Ya. 42.000 kalau kali 300 orang, ya, ya. Udah banyak banget, masya Allah. 42.000 rupiah kali 300, 12 juta. Ya, udah setengahnya lagi. Ya. Masya Allah. Ya. Jangan lewatkan ikhwan kesempatan. Nanti yang mau menyedekahkan, mana tim Project Dakwah di sini? Siapa yang diamanahkan? Mana anak-anak? Dedi nggak ada? Dedi? Siapa di depan? Panggil coba. Siapa? Yang di akhwat juga yang di belakang. Ikhtiar jodoh dengan amal soleh, mengetuk pintu langit agar Allah yang menurunkan. Ya. Kita ketuk. Ya. Dengan apa yang kemudian kita bisa. Ini Akbar. Mana yang bagaimana caranya orang kalau mau ikut yang 42.000 itu Akbar? Jangan dicelengan. Kalau celengan kan ini infak biasa tahu. Yang mau ikut untuk sumbangan di sana. Nanti di mana? Di belakang. Di belakang habis sholat. Dicatat namanya ya. Kalau nggak bawa uangnya 42.000 nanti aja ditransfer. Iya. Jadi nanti cari Akbar di belakang. Kalau akhwatnya saya nggak tahu nih. Siapa akhwat di belakang jadi panitia Akbar? Akbar. Siapa akhwat jadi panitia di belakang? Nggak ada. Jadi gimana? Jangan antum, nanti antum terfitnah. Iya. Ada istri Zul. Istri Zul. Di sana istrinya Zul ya. Nanti minta tolong istri Zul, ya, kasih tahu istri Zul, suruh nunggu di pintu ya. Yang mau 42.000. 42.000 untuk apa? Kita lagi pembangunan itu, ikhwan. Kita nyewa, kita bangun untuk apa? Bangun untuk teman-teman bisa ngaji di sana. Kita udah siapkan ustadznya, kita udah siapkan orang-orang yang ngajar di sana. Ada yang anak-anak stiba, ada yang mahasiswa albir ya untuk ngajar, dan antum boleh pakai di sana. Nanti jadwalnya Senin sampai Jumat. Ya. Ada pagi, ada yang jadwal siang, ada yang jadwal sore. Maghrib nggak ada karena ikut kajian semua. Ya. Jangan lewatkan paling hal-hal sederhana, jadikan dia bagian daripada ikhtiar kita. Kelihatannya sedekahnya 40.000, tapi bisa jadi ini dikalikan 700 oleh Allah, dikali 1000 oleh Allah, itu lebih dahsyat lagi. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah untuk memudahkan kita untuk setiap urusan kita. Saya kira itu ikhwas kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita semua. Ya, nggak perlu mengucapkan selamat Natal ikhwan, karena toleransi kalian tidak diukur di situ. Ya. Yang perlu adalah setiap hari kalau ada makanan bawakan ke tetangga kalian yang non Muslim. Nggak usah setahun sekali mengucapkan selamat, itu akidahnya rusak ikhwan. Karena syahadat juga itu pakai omongan. Maka kalau ada orang bilang kan ini cuma omongan, itu merusak akidah. Karena kalau kita mengucapkan selamat Natal, kita membenarkan keyakinan mereka. Itu nggak benar. Ya, nggak usah.
Saya punya teman juga banyak yang non muslim, tidak perlu kita ucapkan, mereka faham. Ya. Yang perlu adalah kalau mereka minta tolong kita bantu, gitu loh. Kalau kita punya makanan kita bagi, gitu. Ya. Itu yang bahkan tiap hari juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa masuk Islam. Ya. Daripada antum setahun sekali merusak akidah antum. Ini permasalahan yang udah dari tahun ke tahun berulang. Ya, nggak usah diucapkan. Ya. Antum nggak akan berdosa dan antum nggak akan pernah kehilangan. Nanti nggak menghargai, enggak. Insya Allah enggak. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya doakan semoga para jomblo yang hadir dimudahkan jodohnya oleh Allah. Yang belum menikah cepat menikah, yang belum cukup uang panainya dicukupkan oleh Allah, ya. Yang masih terlilit utang semoga Allah segera lunaskan utang-utangnya, dan yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik di dunia dan dalam keadaan yang terbaik di surga firdausnya Allah kelak insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.